Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini seperti di atas kapal. Kita ini sedang mengarungi kayak lautan hidup. Lautan yang seringkali nggak bisa ditebak arahnya, jalannya, masalahnya, cuacanya. Walaupun seorang pelaut sudah selalu lewat lautan itu, tapi air yang selalu berubah, setiap bahaya yang mengancam dari bawah, dan cuaca yang tidak pernah bisa kita sangka membuat hidup itu betul-betul seperti ada di atas laut. Tapi bersyukurnya nahkoda kita adalah Tuhan Yesus. Dan mari sama-sama kita percaya dan ikuti aturannya Tuhan supaya perjalanan kapal kita selamat sampai tujuan. Gereja Bagai Batara, PKJ 105. PKJ 105, Gereja Bagai Batara. Gereja bagai batara di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh, penumpang pun berkanyalah selagi berseri, betapa jauh di manakah abuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera, ku suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk melewati lautan kami hari ini, lautan hidup, lautan pergumulan, dan Kaulah nahkoda kami. Dalam nama-Mu Tuhan, pimpin kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, dengarkanlah sabda Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuk karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati aku. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah
hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah pasti pernah bikin kesalahan ya. Saya nggak percaya kalau di dunia ini ada orang yang tidak pernah bikin salah. Itu antara orang itu arogan atau dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan salah. Semua manusia 12 murid Tuhan bahkan termasuk Paus, Dalai Lama, orang-orang hebat dari semua kalangan agama pernah, Bapak Ibu dan saya. Nah, ketika Bapak Ibu pernah melakukan salah, pernah nggak perasaan bersalahnya itu mendalam sampai Bapak Ibu nggak mampu lagi untuk menegakkan kepala, jadi berhadapan dengan orang jadi ngerasa aneh, berhadapan dengan orang yang kita buat salah juga ngerasa aneh. Dan pertanyaannya, jika Bapak Ibu pernah mengalaminya, maka apakah Bapak Ibu ketika mengalami itu merasa seperti salahnya nggak bisa diampuni? Mungkin kita kadang kita bikin salah dan nggak ngerasa salah, tapi maaf yang diberikan sama orang yang kita lukai ataupun orang yang merasa kita salah itu, kadang-kadang kita jadi ngerasa apakah kita udah layak diampuni nggak ya? Itu baru relasi kita sama orang yang kadang-kadang kita ngerasa kita juga benar. Kalau sama Tuhan, masih mampu nggak kita bilang bahwa saya nggak salah Tuhan deh? Tapi yang kayak gitu banyak orang Kristen, apalagi orang yang ngerasa salah, di hadapan Tuhan cakep gitu ya. Makanya kadang-kadang tuh saya mimpin doa pengakuan dosa. Kadang-kadang saya ngerasa juga, kok kita tuh orang-orang yang nggak ngerasa salah. Kalau doa pengakuan dosa kita tuh kayak kok kayak hambar, itu berarti kita nggak ngerasa salah. Kalau orang yang ngerasa salah, doa pengakuan dosanya pasti dalam banget. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Nah, Bapak Saudara, Raja Daud juga sempat mengalami, kalau bicara soal rasa bersalah tuh dia juga mengalami, dan dia betul-betul ngerasa bersalah. Ketika di masa puncak kejayaannya, dia melakukan sebuah dosa yang sangat keji, melakukan perselingkuhan dengan istri Uzia, dan bahkan dia bunuh Uzia, dia hamili istri Uzia, dia melakukan dosanya lengkap lah gitu ya. Tetapi ketika melewati masa-masa itu, jujur Daud merasa bersalah luar biasa. Ya, ketakutan takut sama Tuhan, takut sama orang-orang di kerajaannya gitu ya. Tetapi bagaimana Tuhan merespon Daud ini bukan karena Tuhan memperbolehkan kesalahannya Daud, enggak. Daud tetap salah di mata Tuhan. Tetap orang-orang berekspek, termasuk Samuel dan juga para pemimpin imam itu, Daud kok bisa ya kamu Nabi Nathan, kok bisa si Daud tuh jatuh dalam hal itu gitu. Tetapi Tuhan yang juga marah dan kecewa pada Daud tetap memberikan kemurahan hati, mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud, dan teguran itu membuat Daud menyadari kesalahan dan kekejiannya. Ia merasa berdosa luar biasa. Dan ini akan ditemukan dalam beberapa mazmur. Di dalam mazmur ini yang kaitannya sama pengalaman bersalahnya. Perasaan bersalah telah menyelimuti hati Daud, namun Daud tidak membiarkan itu menjadi senjata untuk menghancurkan dirinya. Karena banyak orang yang merasa bersalah itu bukan membuat dia mengakui kesalahannya atau minta maaf atau jadi lebih baik, tapi entah tambah arogan, entah justru malah menghancurkan dirinya. Saya yang paling salah, saya salah. Menyesal dan bersalah itu boleh, tapi nggak mentok cuma di menyesal. Perbaiki dan memperbaharui relasi. Sehingga ketika dia membawa penyesalan di hadapan Tuhan bukan cuma memberikan belas kasihan, tetapi menuangkan sukacita supaya Daud itu melangkah dari rasa bersalah dan dosanya itu jadi lebih baik. Ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh rasa bersalah, dan saya rasa Bapak Ibu yang mendengarkan Gentas Sabda ini juga, dan banyak di antara kita yang sampai karakter kita berubah, keputusan kita berubah, cara kita berinteraksi dengan beberapa orang berubah, karena sebenarnya kita nggak mampu memaafkan diri dan memperbaiki diri. Tekanan batin yang berkepanjangan akan membuat orang juga bahkan sampai sakit fisik gitu. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita tenggelam dalam perasaan bersalah. Dia mau kita mengakui secara jujur, dan kita juga memperbaiki diri, termasuk juga mengampuni orang lain. Kita aja bisa bikin salah, orang lain juga pasti juga bikin salah sama kita. Nah, sehingga beberapa kali saya temui dan dalam firman Tuhan yang beberapa kali saya pelajari ya, orang yang tidak bisa mengampuni dirinya adalah orang juga yang tidak bisa mengampuni orang lain. Itu akan berkaitan. Enggak sih bisa ngampunin, itu cuma melupakan, enggak ngampunin mah enggak. Jadi
orang yang bisa mengampuni diri itu pasti orang bisa mengampuni orang. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisa mengampuni orang lain dia juga bisa mengampuni diri. Tapi kalau dia nggak bisa mengampuni diri, walaupun dia ngomong bisa mengampuni orang lain, bohong. Ya, pengampunan itu sebuah sikap. Jadi mengampuni itu secara menyeluruh, bukan cuma sama orang, bukan sama diri aja. Semoga kita menyadari bahwa kita orang-orang diampuni, maka kita juga harus mengampuni diri orang lain dan juga memperbaiki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini firman-Mu menyadarkan kami seperti Raja Daud yang menyesali perbuatan dan berusaha untuk mengubah dirinya jadi lebih baik. Kami juga mau belajar keluar dari rasa takut dan bersalah, tetapi ajarkan kami untuk juga bisa jadi manusia yang lebih dewasa dan lebih baik. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kehidupan kami dan perjuangan kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.